ya. Ya, atau dengan kata lain penyajian laporan arus kas ya. Kira-kira penyajian laporan arus kas mana ya yang dilakukan dianggap lebih baik gitu ya, uh, lebih baik dalam pengelolaannya ya. Nah, di sini laporan arus kas itu merupakan suatu hal yang penting ya Bapak Ibu bagi perusahaan. Ya, kenapa demikian ya? Karena yang namanya laporan arus kas itu punya tujuan gitu ya. Tujuannya pertama adalah ya bagaimana potensi atau juga aliran kas ya itu cukup. Ya, cukup apa? Untuk mendukung operasi. Ya, karena dalam mendukung operasi itu tidak lepas dari namanya uang kas gitu kan. Jadi kalau udah tidak ada uang kas maka bagaimana mau beroperasi? Nah, ini ya keputusan yang harus diambil oleh manajer. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana ya perusahaan meminjam uang ya dan terkait dengan kebutuhannya untuk investasi. Nah, jadi berkaitan dengan kebijakan meminjam uang, nah ini berhubungan dengan nantinya dengan investasi. Maka cash flow harus diatur ya. Kemudian juga adalah why is there a different ya? Kira-kira apa sih bedanya antara pendapatan dengan aliran kas bersih? Nah, itu ya. Kemudian juga bagaimana dalam hal ini uh, mempertemukan ya kewajiban artinya memenuhi seluruh kewajiban yang ada kepada para kreditur. Maka perlulah dikelola yang namanya cash flow ya. Kemudian juga berkaitan dengan bagaimana membayar dividen. Nah, sehingga kelima faktor ini merupakan tujuan ya dari penyajian laporan arus kas ya, Bapak Ibu. Dan aliran kas tidak lepas dari yang namanya kas gitu ya. Jadi terminologi kas itu penyajian ya dari laporan arus kas yang mengacu gitu ya, yang mengacu pada uang kas yang ada ya atau juga disebut dengan uang kas dalam satuan rupiah atau disebut dengan currency dan juga yang setara kas yaitu uang kas yang dinyatakan yang disimpan di dalam bank ya, yaitu yang berasal dari uang kas ini bisa berupa dari uang kas yang ada gitu kan atau di rekening gitu ya, atau juga berdasarkan dari hasil penjualan surat berharga gitu ya, atau juga dari hasil penjualan surat utang ya T-bill, atau juga berasal dari pasar uang dan pasar modal. Nah, ini dikatakan dengan kas ya yang harus dicari oleh perusahaan Bapak Ibu. Ya, kemudian juga dalam membentuk ya atau juga menyajikan yang namanya laporan arus kas. Nah, di sini kita menggunakan metode ya, yaitu metode non cash balance sheet count ya atau juga disebut dengan uh, ya laporan arus kas yang menggunakan perkiraan non cash yang disajikan pada neraca gitu ya. Nah, bicara aliran kas bersih dalam satu periode gitu kan, itu sangat ditentukan oleh apa? Pertama adalah ditentukan oleh change in capital stock. Ya, artinya kalau ada jual beli saham maka adalah uang kas gitu ya. Atau karena adanya timbulnya utang maka timbullah uang kas. Bisa juga ya. Atau juga karena adanya penjualan aset yang bukan kas. Seperti misalnya jual aset tetap gedung gitu kan menghasilkan uang kas gitu kan, maka terjadilah yang namanya net cash flow ini gitu ya. Begitu juga berkaitan dengan laba bersih gitu ya. Dan juga berkaitan dengan pembayaran dividen ya kepada para pemangku kepentingan. Ya, sehingga di sini mengalirlah ya yang namanya aliran kas bersih gitu ya di dalam satu periode gitu. Oke ya. Nah, jadi kalau menyajikan laporan arus kas menggunakan metode pendekatan non kas ya, artinya yang tersaji pada laporan neraca itu gitu ya, itu ditentukan oleh beberapa variabel sumber gitu ya. Yaitu sumbernya yang pertama adalah laba bersih gitu ya. Jadi sumbernya laba bersih, nah ini akan selalu menghasilkan kas gitu ya. Ya kalau tidak ada laba bersih ya tidak ada kas kan gitu ya. Begitu juga kalau ada net loss, ya ruginya itu turun, maka dampaknya apa? Aliran kasnya timbul gitu kan, karena adanya kerugian yang menurun, sehingga adalah ya aliran kas yang timbul gitu ya. Atau juga karena change in non cash asset, ya artinya ada perubahan aset-aset yang bukan kas seperti apa misalnya, seperti inventory gitu ya, seperti misalnya total aset
ya, seperti misalnya account receivable gitu ya. Nah, jadi di sini change of non-cash asset itu disebabkan sumbernya adalah terjadinya penurunan asetnya. Karena terjadinya penurunan aset berarti apa? Dijual gitu kan. Karena dia dijual maka uang kas yang masuk gitu ya. Nah, sehingga atau juga karena adanya peningkatan aset non kas maka uang kas menurun gitu ya. Maka increase ya. Nah, ini. Atau juga karena adanya perubahan liabilities, yaitu perubahan hutang gitu ya. Jadi perubahan hutang kontra aset below follow for the rules of liabilities gitu ya. Ya artinya di sini karena adanya perubahan hutang ya. Kalau utang meningkat dampaknya apa? Uang kas masuk gitu ya. Kalau utang turun ya berarti uang kas digunakan untuk membayar hutang gitu kan. Maka terjadilah penurunan uang kas begitu ya. Atau juga karena adanya change in capital stock ya karena adanya jual beli saham gitu kan. Maka meningkatlah uang kas. Uang kas masuk kan setiap jual beli saham. Kalau misalkan membeli saham ya uang kasnya turun ya karena kita membeli ya, saham. Atau juga karena adanya dividen yang dibayarkan. Nah, karena adanya dividen yang dibayarkan maka uang kas turun ya. Nah, ini. Nah, dalam mengkonstruksi gitu ya, mengkonstruksi laporan arus kas ya di sini terjadilah adanya peningkatan ya, peningkatan aset non cash ya yang berimplikasi terhadap kas gitu ya. Ya, contohnya ini karena inventory itu dibeli ya, maka dampaknya adalah terjadinya penurunan uang kas ya dari apa ya dari kreditur ya karena dalam membeli itu pasti ada menimbulkan hutang ya atau juga menimbulkan DP ya down payment ya sehingga ada uang kas yang keluar. Nah, jadi itu contohnya. It is implied that cash use the acquire the inventory ya karena adanya perolehan persediaan bahan baku gitu ya. Nah ini. Nah kemudian juga karena adanya meningkatnya hutang ya jadi meningkatnya hutang berimplikasi terhadap sumber-sumber kas gitu ya. Ya artinya apa? Meningkatnya hutang maka akan menimbulkan pembayaran cicilan. Ya kan kalau ada pembayaran cicilan berarti sumber-sumber uang kas itu akan menurun karena semuanya digunakan untuk membayar hutang gitu ya. Nah, jadi example inventory is purchased ya. Inventory on is purchased on credit from the supplier gitu ya. Nah, jadi itu semuanya berimplikasi ya terhadap meningkatnya hutang yang berdampak terhadap meningkatnya uang kas. Nah, ini ya. Selain itu juga adalah terjadinya penurunan aset non cash yang berimplikasi terhadap sumber cash. Misalnya apa? Misalnya turunnya nilai piutang, gitu kan? Nah, karena kenapa bisa turunnya nilai piutang? Ya karena semua pelanggan membayar utangnya, ya kan? Pelanggan yang membayar utangnya itu kan piutang, gitu kan? Maka terjadinya penurunan piutang itu merupakan terjadinya penurunan aset non cash karena namanya piutang itu non cash, gitu kan? Nah, itu Bapak Ibu. Oh ya, ketika misalnya membayar pada pelanggan gitu ya, pada customer gitu ya, tagihan membayar pada pelanggan, uh, maka selalu menimbulkan yang namanya ini ya, menimbulkan yang namanya uang kas. Nah ini. Kemudian penyebab terjadi naik turun terhadap kas yaitu karena adanya penurunan nilai hutang, gitu kan. Decrease in liability account. Ya, jadi kalau dia turunnya hutang berarti apa implikasinya? Ya kalau turunnya hutang berarti kita membayar gitu kan, membayar hutang itu sehingga tuh hutangnya berkurang gitu kan. Maka implikasinya apa? Uang kasnya turun gitu kan. Jadi contohnya adalah perusahaan membuat sebuah pembayaran yaitu berupa pembayaran uh, surat utang yang not payable yang ada di tangan yang dibayarkan kepada para kreditur ya. Ketika perusahaan ya membuat pembayaran itu maka terjadilah penurunan uang kas ya. Baik, berikutnya inilah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara yang namanya laporan arus kas itu memang sudah diminta sudah merupakan suatu kewajiban gitu ya bagi manajer gitu ya. Ya bagaimana kas-kas tersebut ya itu harus disajikan ya berdasarkan nilai saldonya. Nah, nilai saldo aliran kas ditentukan dari yaitu aktivitas operasi ya kan, aktivitas investasi,
Kemudian aktivitas pendanaan, dapatlah yang namanya aliran kas bersih, net cash flow for the period, gitu ya. Ditambah dengan uang kas awal periode, ya kan? Ditambah dengan uang kas awal periode, didapatlah yang namanya uang kas akhir tahun, ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Dan penyajian laporan arus kas ini, gitu ya, ini menimbulkan yang namanya rekonsiliasi, yaitu rekonsiliasi antara saldo kas awal tahun dengan saldo kas akhir tahun. Maka harus ada rekonsiliasi yang namanya ending cash balance, ya. Nah, dalam penyajian laporan arus kas, nah ini harus diperhatikan ya oleh Bapak Ibu manajer, gitu ya. Yang bagaimana yang namanya aktivitas operasi itu, gitu ya. Nah, karena apa? Karena aktivitas operasi ini sangat menentukan nilai uang kas, ya kan? Nilai uang kas di masa yang akan datang. Ya, kalau aktivitas operasinya meningkat, ya berarti net cash flow-nya meningkat, gitu kan? Nah, jadi apa saja penyebab naiknya aktivitas operasi? Ya, naiknya aktivitas operasi misalnya karena uh, apa ya? Depreciation. Ya, depreciation dari nilai aset yang non kas. Itulah tadi ini ya, gedung, ya kan, mesin. Itu aset non cash kan, terjadinya depresiasi. Maka semakin meningkatnya jumlah yang dibayarkan, gitu ya. Maka meningkatlah jumlah yang dibayarkan. Jadi decrease non current asset itu meningkatkan apa ya? Meningkatkan nilai hutang, ya. Ya. Nah, ini. Kemudian yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas operasi apa? Ya, increase in current non cash asset. Ya, terjadinya peningkatan aset-aset non cash, gitu ya. Maka terjadi peningkatan aset-aset non cash itu selalu negatif, ya, bukan positif. Maka tandanya dalam kurung. Kemudian decrease in current liabilities, terjadinya ya, mungkin di sini ada yang mau kita diskusikan, silakan. Silakan. Nah, jadi ini ya yang paling penting aktivitas operasi. Kalau misalkan terjadinya penurunan hutang, maka ya, kalau terjadinya penurunan hutang berarti adanya pembayaran. Ya kan, kalau adanya pembayaran berarti uang kas berkurang, decrease, gitu kan, negatif. Nah, itu. Kalau misalkan terjadinya penurunan nilai piutang, gitu kan, berarti apa? Ya, berarti ada uang kas masuk karena setiap dari piutang itu akan menimbulkan pembayaran kas, gitu kan. Maka menambah, gitu ya. Nah, itu. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini. Kalau bagaimana Bapak Ibu ditunjuk mengelola perusahaan misalnya, tolong dibantu menyehatkan perusahaan. Nah, apa langkah yang dilakukan? Ya, kalau kita ditunjuk sebagai manajer untuk menyehatkan perusahaan, maka tingkatkanlah yang namanya aktivitas operasi, ya, meningkatkan aktivitas operasi dari aktivitas operasi kas, gitu ya, harus kas, aktivitas operasi, gitu maksudnya. Jadi aktivitas operasi ya seluruh piutang itu turun, ya, atau juga seluruh hutang itu turun juga, ya. Kalau hutang itu turun maka tidak ada beban untuk membayar hutang, gitu kan, dan bunga, ya kan. Nah, adanya beban hutang, membayar beban dan bunga itu akan menurunkan posisi kas, gitu ya. Nah, jadi inilah yang dilakukan, ya, meningkatkan aktivitas operasi. Kemudian dalam aktivitas operasi, gitu ya, ya, perubahan dari current asset dan juga current liabilities itu berimplikasi terhadap kas yang ditunjukkan dari, nah, ini sebagai berikut, ya. Jadi terjadinya penurunan terhadap perkiraan yang ada di neraca, gitu ya, itu disebabkan yang dari sisi current non cash asset, yaitu subtract ya from the net income, ya, jadi akan meningkatkan nilai income, ya. Nah, ini kalau kita mau melihat ya bagaimana aktivitas operasi itu, ya, apa ya, dampaknya dapat meningkatkan aktivitas operasi. Misalkan terjadinya penurunan aktivitas perkiraan non cash, seperti misalnya penurunan piutang, ya kan, penurunan persediaan
Ya, kalau dia penurunan persediaan kan berarti menimbulkan penjualan, ya kan? Kalau dia menimbulkan penjualan berarti arus kasnya bertambah. Nah, ini. Kemudian juga karena adanya depresiasi, beban depresiasi. Nah, itu juga beban depresiasi itu akan menjadi beban, gitu kan? Akan menjadi beban, maka beban depresiasi maka akan menurunkan laba. Begitu juga karena adanya kerugian. Nah, jadi adanya kerugian itu akan mengurangi laba. Ya, makanya di sini net net income atau loss ya ditambahkan dengan perkiraan ini lalu dikurangkan dengan perkiraan ini. Dapatlah net cash flow from activating operating. Net cash flow from operating activities ya. Silakan ada yang mau kita diskusikan? Itu jelas ya. Dan increase of current asset, current non cash asset dan juga decrease in current liabilities ya. Itu akan apa ya? Subtract ya from the net income, berdampak terhadap laba bersih ya, dan juga berdampak terhadap laba bersih juga ya. Kemudian juga depresiasi. Jadi baik itu depresiasi dan juga amortisasi itu dibebankan ya kan untuk menambah yang namanya laba bersih karena mereka itu akan menyebabkan menurunkan yang namanya non cash asset. Nah, maka harus ditambahkan ya. Nah, jadi bukan saldonya negatif ya, depresiasi itu menambah. Ya karena kenapa dia menambah? Ya karena akan menurunkan seluruh perkiraan aset non cash. Itu ya. Begitu juga gain. Gain itu dikurangi dari aktivitas operasi. Kenapa? Ya karena kan kita sudah dapatkan laba bersih. Ya kan laba bersih lantas ada keuntungan dikurangkan gitu ya. Jadi kenapa dikurangkan? Ya karena yang namanya laba bersih udah mengurangi dari gain atau juga sudah menambah dari gain. Nah itu ya. Jadi gain itu apa ya? Merupakan subtracted ya from the net income ya. Jadi memang ada pengaruhnya kepada yang namanya pendapatan ya, atau juga laba ya. Begitu juga kerugian. Ya, kerugian itu akan berdampak terhadap uh, penambahan ya dari laba yang di masa yang lalu. Nah, selain itu, Bapak Ibu, untuk menghandle yang namanya cash flow perusahaan, yaitu harus menghandle yang namanya aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi yang merupakan penambahannya apa aja? Kalau kita jual gedung, ya jual tanah, jual jual kendaraan perusahaan, gitu kan, jual apalagi properti perusahaan, itu semuanya menambah aktivitas investasi, ya. Setiap penambah apa penjualan gedung, penjualan tanah, gitu kan, penjualan apalagi peralatan, penjualan mesin, gitu kan, itu selalu menambah. Selain itu, faktor apa lagi untuk menambah aktivitas investasi, yaitu menerima investasi dari si pemberi hutang. Maka adanya menerima investasi dari si pemberi hutang itu menyebabkan penambahan yang namanya aktivitas investasi, gitu ya. Nah, kalau misalkan pengurangnya apa saja? Kalau kita membayar, kita beli gedung, kita beli traktor, kita beli mobil dinas, kita beli gedung, kita beli tanah, ya kan, kita beli peralatan, maka itu akan mengurangi kas perusahaan, yaitu aktivitas investasi. Ya, maka selalu mengurangi itu. Begitu juga kalau kita membayar utang. Ya, kalau dia membayar utang berarti utangnya berkurang. Sementara utang itu kan adalah aktivitas investasi kan. Kita berutang karena mau melebarkan sayap perusahaan, mau menambah kapasitas produksi, mau menambah jumlah armada penjualan. Maka dilakukanlah yang namanya utang. Nah, itu ya. Kemudian untuk mengelola aktivitas untuk menyehatkan perusahaan lah ya, dengan kata lain yaitu financing activities. Dilakukan dengan cara apa? Ya dengan cara kita meminjam. Ya kan kalau kita pinjam uang ke bank udah pasti uang kas bertambah. Nah, uang kas dari masuk aktivitas mana? Aktivitas pendanaan, financing activities ya. Kalau kita menjual surat berharga, maka kita akan menambah hutang. Ya, kita akan menambah uang kas. Kemudian apa lagi? Kalau kita menjual surat berharga, maka akan ada uang kas masuk. Ya, uang kas masuk akan menambah arus kas ya.
Nah, kalau pengurangnya apa saja? Ya, kalau pengurangnya adalah pembayaran hutang, maka mengurangi uang kas, gitu ya. Membayar surat berharga yang jatuh tempo, mengurangi hutang. Membayar dividen, ya, mengurangi hutang. Nah, itu ya. Nah, jadi inilah yang merupakan aktivitas yang harus dikendalikan oleh seorang manajer agar dapat menyehatkan perusahaan. Ya, kemudian ada aktivitas yang lainnya, yaitu aktivitas aliran kas, yaitu untuk investasi ya yang berkaitan dengan aliran kas keluar ya. Jadi harus ditunjukkan secara terpisah ya. Nah, untuk menyajikan laporan arus kas ini ada menggunakan metode direct method atau juga indirect method. Nah, biasanya masyarakat itu pakai yang mana? Apakah direct method atau juga indirect method? Nah, jadi kalau menggunakan metodenya indirect method itu artinya laba bersih perusahaan itu direkonsiliasi. Ya kan direkonsiliasi sehingga menghasilkan yang namanya aliran kas dari suatu aktivitas operasi ya. Kemudian yang namanya aktivitas yang namanya metode indirect ya itu tidak ada laporan pendukung. Ya tidak ada schedule pendukung ya. Nah, sedangkan metode direct net income itu direkonstruksi ya menjadi suatu kas basis. Ya. Kemudian juga dengan metode direct maka seluruh suplemen direkonsiliasi ya ke laba bersih ya kepada aliran kas dari aktivitas operasi menggunakan 1% ya dari laba perusahaan. Nah, berikutnya adalah bagaimana menginterpretasikan laporan arus kas. Jadi untuk menguji uh, aktivitas operasi ini, maka harus kita perhatikan benar-benar ya, yang namanya negatif cash flow. Nah, jadi kalau namanya negatif cash flow berarti apa? Antara cash inflow dengan cash outflow-nya lebih besar cash outflow-nya, gitu ya. Jadi negatif cash flow biasanya ditandai dari hal yang sangat fundamental, gitu ya. Jadi sangat fundamental artinya aliran kasnya nggak ada, yang negatif dia. Dan positif cash flow itu menunjukkan ya bahwasanya likuiditas atas aset ya terjamin gitu ya. Artinya apa? Kalaupun ada kewajiban lancar, maka kewajiban lancar itu bisa ditutupi pada saat itu juga. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana metode indirect method ya. Etihad Local Pizza Restaurant ya. Jadi Etihad Local Pizza Restaurant menyajikan ya yang namanya adjusted trial balance atau disebut dengan raca saldo per 31 Maret 2003 ya. Nah, di sini disajikan laporan arus kasnya. Untuk menguji informasi yang disediakan dan juga menyajikan laporan arus kas, maka disarankan menggunakan metode yang namanya indirect method. Nah, inilah dia metode indirect method. Contohnya ya. Jadi kalau kita mau melihat dari neraca saldo, jadi tetap dia sumbernya neraca saldo. Misalnya neraca saldo tanggal 31 bulan 3 2003 ya. Kemudian tanggal 3 bulan 3 2002. Nah, antara antara per 31 Maret 2002 dengan Maret 2023 bagaimana naik turun? Nah, maka kita analisa kas misalnya 2002 90.000, 2023 2003 71.000 berarti naik atau turun? Berarti naik atau turun? Terjadi penurunan. Penurunannya berapa? 19.000. Karena kan awalnya 2002 uang kasnya 90.000 jadi tinggal 1.000 berarti terjadi penurunan kas. Berarti apa penyebab? Penyebabnya bisa karena adanya kewajiban kepada investor atau dan lain sebagainya. Begitu juga saldo piutang yang account receivable ya 40.000 dengan 23.000 berarti turun ya. Nah, negatif. Inventory juga sebelumnya 300 jadi 350 tingkat ya. Kemudian peralatan dari 84.000 menjadi 84.000 ya tetap ya. Kemudian depresiasi. Depresiasi sebelumnya 39.000 menjadi 45.000. Nah, jadi nampak lah ya terjadinya penurunan dan kenaikannya. Nah, ini caranya metode tidak langsung ya yang pertama kalinya kita lakukan. Nah, untuk itu perlu ditambahkan informasi ada menyatakan kerugian tahun ini 27.000 ya. Kemudian dividennya 6.000.
kemudian pada akhir periode itu menunjukkan saldonya 32.000 dan ada 32.000 ya. Nah, maka sajikanlah laporan arus kasnya dengan metode indirect. Nah, jadi dalam metode indirect ini disajikan ya bahwasanya ini ada terjadi penurunan terhadap laba ya. Jadi kalau dia penurunan terhadap laba, inilah ruginya 27.000, kemudian ada penurunan piutang, maka penurunan piutang berarti uang masuk kas gitu kan. Maka positif gitu kan. Maka dia positif 27.000 yang harusnya defisit karena ada 17.000 masuk, maka 10.000 defisitnya. Nah, karena ada 10.000 defisitnya, maka terjadinya peningkatan saldo piutang 11.000. Berarti tinggal naiklah hutangnya sebesar 12.000. Nah, ini. Ya, atau juga karena adanya kenaikan ya, kenaikan perubahan depresiasi. Nah, jadi naiknya depresiasi menyebabkan timbulnya penurunan ya nilai saldo depresiasi. Ya, kemudian kita lihat nah, metode indirect itu inilah ya, Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana metode indirect itu disajikan ya, misalkan dari aktivitas operasi. Nah, jadi harus ada kita hitung dulu laba atau rugi. Nah, kalau dia rugi negatif. Nah, kemudian yang menambah dari aktivitas operasi apa? Penurunan piutang. Berarti kalau dia penurunan piutang berarti uang kas kan, orang bayar hutang, maka terjadilah penurunan piutang. Berarti uang kas masuk. Maka harus ditambahkan dari aktivitas operasi. Ya kan? 17.000. Meningkatnya account payable. Ya, meningkatnya depreciation expense. Ya, depreciation charge 6.000 ya. Nah, jadi dapatlah aliran kas bersihnya 48.000. Berarti aliran kas bersih saldonya negatif. Nah, itu ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti para manajer gitu kan sering mengelola kas, mengelola perusahaan ya. Indikator paling utamanya adalah indikatornya dalam mengelola arus kas ya. Itu sangat penting. Nah, inilah ya. Jadi penyajian laporan kas dengan metode tidak langsung ini. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Nah, inilah ya. Jadi menyajikan laporan arus kas dengan metode tidak langsung ini ya. Jadi operating activities, ya investing activities, ya financing activities ditotalkan. Totalnya negatif atau positif. Dapatlah dia misalnya totalnya negatif. Ya, ditambahkan dengan saldo awal. Maka dapatlah saldo akhirnya. Nah, ini ya metode tidak langsung. Oke ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya, sekalian terkait dengan penyajian laporan arus kas. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu ya pertemuan kita sudah 7 pertemuan. Dan nantinya papernya saya tunggu ya, Pak Dalibunte ya. Baik, Prof. Ya. Ya, baik. Saya kira itu nanti kalau sudah diserahkan papernya, kemudian kita terbitkan, ya maka nanti nilainya saya apakan ya, saya gabungkan dengan nilai Pak Fahmi, Fahmi Natigor. Baik, Prof. Ya. Ya, baiklah. Selamat malam. Saya kira sukses semuanya ya dalam menempuh perkuliahan di Magister Manajemen ini. Dan selamat malam ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Boleh meninggalkan ruangan, Bapak.